Jika kebanggaan diri bagi Anda lebih besar dan lebih penting dari kebebasan, artinya Anda mengasihi roh jahat lebih dari takdir Anda dalam Allah. Saya mulai berkata, tidak, saya meletakkan kebanggaan diri di hadapan Allah. Pelepasan, saya nyatakan dahulu. Pelepasan tidak ada hubungannya dengan iblis. Semuanya itu berhubungan dengan kuasa Yesus Kristus. Kita tidak meninggikan iblis di tempat ini. Kita di sini untuk meninggikan Yesus Kristus dan menguatkan Yesus Kristus dalam diri Anda untuk menendang iblis satu kali untuk selamanya. Mengapa kita butuh pelepasan? Karena pelepasan itu kebebasan Anda. Yang artinya Anda memenuhi potensi Anda. Memenuhi potensi panggilan Anda dalam Yesus Kristus. Karena iblis tidak ingin Anda memenuhi panggilan Anda. Iblis tidak mau Anda menikahi yang telah dipilih Allah bagi Anda. Iblis ingin Anda mengambil keputusan yang salah berdasarkan perasaan dan kedagingan Anda. Karena Anda dan saya hidup dalam dunia terkutuk yang menolak Anda. Anda hidup dalam kedagingan yang menolak Anda. Dan musuh berbicara kepada Anda. Musuh memiliki suara. Ada 3 hal yang bekerja melawan Anda. Saya akan memberikan kesaksian pribadi mengenai pelepasan. Bagi Anda yang tidak mengetahui latar belakang saya lahir di Turki. Secara singkat, dalam kulit kacang. Di negara Timur Tengah, dilecehkan, diperkosa, insest dalam keluarga. Ayah saya sejak saya berumur 5 tahun sampai 12 tahun membawa saya kepada kengerian film porno setiap minggu. Saya tidak memiliki satupun koleksi dari film atau gambar. Selama bertahun-tahun, 5-6 tahun terakhir, saya bahkan tidak memiliki pikiran nafsu. Saya seutuhnya dilepaskan. Ini mungkin. Dan saya bertumbuh dalam keluarga yang sangat taat beragama. Nenek buyut saya adalah seorang dukun sihir. Dia meletakkan kitab dan benda sihir bersamaan. Orang-orang datang dan dia meletakkan segala jenis mantra. Saya juga bermain papan Ouija saat remaja. Saya memanggil roh. Saya seorang media roh. Saya seorang peramal. Ayah saya seorang yang mata keranjang, rasis. Manusia paling rasis yang pernah saya kenal dalam hidup saya. Dan bukan rasis mengenai kulit hitam dan putih seperti di Amerika, tetapi mengenai orang Armenia. Ia menyombongkan diri mengenai membunuh keluarga Armenia, membunuh dan membakar mati 15 orang. Dan menerima medali emas dari pemerintah Turki. Dia bangga dan ia menyombongkannya. Anda tahu mengenai kutuk keturunan? Ikatan jiwa yang terluka, semuanya ada di keluarga saya. Dan saya juga melakukan sihir. Saya pergi ke pemanggilan arwah bersama dengan orang-orang. Saya ingin menjadi pelaku bom bunuh diri di usia 12 tahun, itu impian saya. Saya pergi belajar kitab, tumbuh dalam agama yang salah, memiliki trauma sampai 5 tahun yang lalu. Karena tumbuh dalam lingkungan perang. Setiap hari perang, tumbuh dalam ketakutan. Anda ingin saya menyebutkannya? Berapa banyak menurut Anda iblis membukakan pintu melalui kejadian, ujian dan trauma agar iblis dapat masuk? Dan saya adalah penerus dari nenek buyut saya dalam keluarga untuk menjadi dukun sihir dan otoritas agama selanjutnya. 2 kali bercerai, 2 kali aborsi sebelum mengenalnya. Dipukul, dilecehkan, ditendang di lantai, diabaikan dan ditolak oleh orang tua saya. Daftarnya begitu panjang. Tapi hari ini saya berdiri di sini. Bebas dalam Yesus Kristus. Tidak ada penasehat, tidak ada terapis
yang dapat memahaminya kecuali berkata ini keajaiban Allah. Pelepasan itu mungkin. Ketika saya datang kepada Kristus, saya bersikap, baiklah Tuhan, basuhlah aku, dan saya tidak tahu apalagi yang saya miliki sampai mulai mempelajari pelepasan untuk melepaskan orang lain. Ketika saya mempelajari pelepasan, saya berkata, oh Tuhanku, di setiap nafas aku memahaminya. Berapa banyak roh jahat yang kuperoleh. Dan dari gaya hidup dan juga pola pikir negatif Anda mulai mengetahui keadaan yang sama terjadi lagi, berulang lagi. Hal yang sama terus berulang. Kegagalan hubungan yang sama terjadi di hidup Anda lagi dan lagi. Anda merasa terjebak dan tidak tahu caranya keluar. Alasan bahwa kita butuh pelepasan karena musuh ingin menghalangi kita. Semuanya menghalangi panggilan Anda. Dan ketika saya pergi ke dokter melabeli saya. Dia ingin melabeli saya dengan Anda memiliki ini, itu. Anda memiliki OCD, Anda memiliki trauma, Anda memiliki bipolar, ini dan itu bersamaan. Saya berkata tidak. Saya tidak menerima label dari manusia. Saya akan pergi kepada kebebasan Yesus Kristus. Dan saya mencari solusi. Saya berkata, saya mulai mencari-cari di buku petunjuk. Siapa yang dapat melepaskan saya dari roh jahat? Tapi sebelumnya saya akan menceritakan pengalaman saya mengusir roh jahat. Suami saya dan saya bertunangan. Dan saya orang percaya baru. Suatu hari saya membawa 2 wanita dari agama lain ke gereja. Saya tahu salah satu dari mereka dirasuki roh jahat. Saya juga demikian. Jadi saya katakan kepada Anda bahwa saya mengusir roh jahat dari para pastor dan pelayan dan muncul satu pertanyaan. Dapatkah orang percaya dirasuki roh jahat? Saya tahu salah satu dari wanita ini kerasukan roh jahat, jadi kami membawa mereka ke gereja. Saat panggilan altar saya telah membaca buku kecil mengenai cara mengusir roh jahat. Jadi saya tahu, saya bilang baiklah aku akan melakukannya. 6 bulan di dalam Tuhan, aku akan mengusir roh jahat pergi dari wanita ini. Saya memiliki lebih banyak roh jahat darinya, tapi dia maju untuk merespon panggilan altar dan saya pergi bersamanya. Sebelum wanita ini mulai berdoa atau melakukan sesuatu, saya mulai menggoncangkannya dalam nama Yesus, keluar darinya. Saya butuh 2 jam seperti menghadapi atau bergulat bebas di lantai. Dan bola mata wanita ini naik turun dan saya terus menggoncangkannya dengan keras dengan segala upaya kami lakukan. Akhirnya iblis itu berbicara kepada saya dengan suara monster dari wanita kecil ini dan berkata, aku akan melompat kepadamu. Kau tidak dapat mengusirku keluar darinya. Begitu menakutkan dan pertama kali dalam hidup saya merasa takut seperti itu. Karena saya baru mendengar roh jahat berbicara seperti itu. Dan saya meminta kepada Tuhan. Sebelumnya saya tidak pernah meminta kepadanya apapun. Saat itu saya berkata, apa yang harus saya lakukan? Allah menjawab, katakan kepadanya, anak siapakah engkau? Dan saya berkata, anak siapakah engkau? Tetapi saya masih lanjut terus menggoncangkannya. Dan iblis menjawab, katanya, wanita ini tidak ingin aku meninggalkannya. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Dan Allah berkata, itu benar. Dengar, iblis adalah bapa segala kebohongan, tetapi ia mengambil kebenaran dan memutarbalikannya kepada Anda. Dan kadang ia tahu di mana ia harus tinggal. Dan saya menghentikannya. Saya memanggil nama wanita itu dan ia kembali sadar dan saya berkata, Anda mau benda ini keluar? Ia menjawab, tidak. Ini malaikatku. Ia berbicara kepadaku dan aku tidak ingin ia pergi. Allah berkata kepada saya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Ketika kami tinggalkan tempat itu, suami saya saat itu masih tunangan saya,
Kami meninggalkan wanita itu. Rambut saya seperti ini dan rambut dia seperti itu. Kami seperti baru keluar dari bar setelah berkelahi. Seperti itu. Dan saya seperti ini. Dan suami saya berkata, aku mendoakanmu. Saya menjawab, kamu tidak lihat apa yang terjadi? Ia menjawab, aku tahu, aku mendoakanmu. Karena kamu terlihat lebih kerasukan daripadanya. Dan sejak kejadian itu, tahun-tahun berlalu dan saya mulai mempelajari Injil. Dan saya menanamnya di pikiran karena yang mengganggu saya adalah mengapa orang dapat terjebak, dihalangi dan disiksa. Dan bagaimana musuh yang datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan itu, mencuri takdir mereka, mencuri kehidupan, kesehatan mereka. Dan saya sampai di titik di mana saya tidak tahan melihat orang-orang itu dalam keadaan begitu sulit. Dan selalu ada sesuatu dalam diri yang membuat mereka bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kadang itu sebuah ujian, tetapi kadang ini adalah hal itu. Saya mulai begitu berhasrat mengenai pelepasan ini. Tetapi Allah berkata, kamu harus membersihkan rumahmu dahulu jika ingin melepaskan orang lain. Dan saya ingat suatu hari saya takut melepaskan diri saya sendiri karena tidak dapat menemukan siapapun untuk melepaskan saya. Dan Yesus berkata, bagaimana denganku? Tapi saya sangat takut untuk melakukannya sendiri. Saya menjawab, bagaimana jika aku bermanifestasi dan melompat keluar jendela? Dan musuh meletakkan gambaran-gambaran di pikiran saya. Dan saya takut kepadanya. Dan Allah berkata, jika anakku, putriku, putraku meminta roti, akankah kuberikan ia batu? Jika anak-anakku meminta ikan, akankah aku memberikannya ular? Aku berbelas kasih, percaya padaku. Jadi saya mengambil jurnal dan duduk dan mulai berkata, Roh Kudus, Roh kebenaran, tunjukkan kepadaku apa yang ada di dalamku. Roh Kudus, Roh kebenaran, Engkau membukakan segala sesuatu, semua rahasia. Dan Yesus, Kau datang membebaskan aku. Saya mulai mendeklarasikan firman Tuhan seperti suami saya, Pastor Rick, bacakan kepada Anda. Saya mulai menanyakan Tuhan dan Ia menunjukkannya kepada saya. Engkau memiliki roh jahat sihir. Engkau memiliki roh jahat Isabel. Saya katakan dengan rapuh saat ini karena saya ingin berkata, jika Anda ingin dilepaskan, jika Anda ingin dimerdekakan, Anda harus menyebut apa adanya. Anda tidak bisa bersikap dengan kebanggaan diri Anda lebih besar dan lebih penting daripada kemerdekaan. Jika seperti itu, Anda lebih mengasihi roh jahat lebih dari takdir Anda dalam Allah. Dan saya mulai berkata, tidak, saya menanggalkan kebanggaan diriku Tuhan. Dan aku ingin Isabel ini keluar. Aku ingin Ahab ini keluar. Ular piton ini keluar. Saya mau semua keluar. Dan saya mulai menanamkan roh rendah diri. Saya tidak tahu bahwa saya membenci wanita itu. Karena di kebudayaan saya wanita dibenci. Dan lebih rendah dari laki-laki. Dan saya membenci laki-laki karena mereka melecehkan. Saya punya banyak kebencian dalam diri. Saya tidak mengetahuinya. Dan saya duduk dan Roh Kudus sangat lembut kepada saya. Dan Ia menunjukkan. Satu demi satu saya mulai menguap. Saya mulai menangis. Saya mulai muntah dan batuk. Dan saya mulai membiarkan roh jahat keluar satu demi satu. Saya dapat merasakan dalam tubuh saya bahwa saya mulai dibebaskan. Ia berkata, mari kita bereskan. Saya bukan tidak mengakui penyakit mental, tetapi ia berkata, mari kita singkirkan bipolar. Ia berkata, secara fisik, aku menyembuhkan kanker. Mengapa kamu berpikir aku tidak dapat menyembuhkan bipolar? Mengapa melabeli diri sendiri? Mari bereskan semuanya. Mari bereskan OCD. Mari kita bereskan trauma. Dan saya mulai menuliskannya. Satu demi satu. Dan di penghujung hari, 48 roh jahat meninggalkan saya. Saya sepenuhnya bebas.
Hal ini menjadi hasrat saya karena ketika Allah melepaskan Anda memiliki kuasa melebihi hal tersebut. Anda memiliki panggung untuk setiap hal yang dilepaskan dari Anda. Sesuatu yang memalukan bagi Anda yang dipakai musuh untuk membawa Anda kepada penghakiman dan pembencian diri sendiri. Saat Anda keluar dari hal itu, Anda memiliki kuasa atas hal tersebut. Inilah yang kita bicarakan hari ini. Apapun yang menghalangi Anda, yang membuat diri Anda tertahan, ini bukan mengenai berapa banyak yang kerasukan setan di sini, berapa banyak yang mengalami tekanan roh jahat di sini. Ini mengenai berapa banyak yang melangkah keluar dari pintu ini menjadi bebas dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan itu tersedia. Jadi saya akan menjadi bodoh bagi Kristus agar salah satu dari Anda menjadi merdeka. Tidak masalah jika saya dijadikan bahan tertawaan di sini. Tidak masalah menjadi bodoh demi Kristus di sini. Jadi Anda yang di sini dapat berkata, lihat hal itu yang bersembunyi dalam keluarga saya, yang bersembunyi di titik buta saya, semua harus pergi. Tidak boleh berada di sini lagi. Saya seorang pengkhotbah, tapi ini adalah pengajaran. Dan ada beberapa hal yang akan saya bacakan dan bagikan kepada Anda, jadi bersabarlah dengan saya. Jadi apa itu setan? Itu adalah para roh jahat, roh yang tidak murni. Mereka adalah malaikat yang jatuh dan membutuhkan tubuh untuk bergerak. Mereka membutuhkan tubuh. Anda harus tahu musuh itu disebutkan dalam Efesus pasal 2. Ayat 2, penguasa kerajaan angkasa. Jadi Anda tidak melihatnya, ada dimensi yang berbeda yang tidak Anda lihat, tetapi bukan berarti tidak memiliki keberadaan. Jadi ketika Anda berbicara mengenai peperangan, Anda berbicara mengenai dimensi yang tidak kelihatan yang mencoba melawan Anda. Hingga di suatu pagi Anda bangun dan berkata, kenapa aku merasa seperti ini? Kenapa aku merasa terpuruk? Apa yang terjadi denganku? Saya yakinkan Anda ada benih yang ditanamkan kepada Anda oleh manusia yang digunakan tubuhnya oleh roh jahat, yaitu dengan mulut untuk menyerang Anda. Inilah yang kitab Efesus pasal ke-6 mulai dari ayat ke-10. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Anda tidak berjuang. Hal ini mengubahkan pernikahan saya. Mengubah keseluruhan pernikahan saya seutuhnya. Karena saya berperang dengan suami saya. Saya mantan radikal, suami saya mantan anggota geng. Apakah Allah memiliki selera humor tertentu? Ketika kami menikah, saya berpikir pernikahan kami adalah pernikahan Kristen. Yang bukankah seharusnya menjadi sempurna? Dengan roh jahat dari suami dan separuhnya dari saya. Jika Anda pernah menonton film Mr. and Mrs. Smith, kami seperti itu. Kami melakukan telepon darurat. Melalui perkelahian yang menyakitkan, tidak secara fisik, tetapi kami akan membanting pintu dan meneriaki satu sama lain. Perkelahian yang menyakitkan, dia mengambil telepon dan menelpon 911 dan berkata, istri saya mantan orang radikal yang mau membunuh saya. Saya katakan, kamu lapor 911 untuk perkelahian, kamu seorang perempuan. Seperti itu saya berbicara kepadanya. Ini gaunku, pakailah. Begitulah saya bicara kepada suami saya. Karena kebencian manusia mengebirikan manusia. Dan begitu banyak di Amerika, di mana wanita keluar dari penderitaannya, bahkan di gereja, mereka tidak berkata, saya feminis, tetapi mereka mengebirikan manusia. Dan ini harus dihentikan, pelecehan harus berhenti, mengebirikan manusia juga harus dihentikan, agar dapat mereka melangkah di gereja, mereka dapat melangkah di komunitas. Dan saya mengebiri suami saya dengan perkataan, itu adalah ular kobra yang keluar dari mulut. Dan saya menelpon 911 dan berkata, suami saya mantan anggota geng dan mau membunuh saya. Kurang dari 2 menit mereka sudah menutupi jalanan kami. Kami tinggal dekat Miami.
Dan saya bisa melihat bayangan dari tim SWAT mengelilingi rumah kami. Dan kami mendengar ada ketukan di pintu kami. Ada yang pernah menonton I Love Lucy? Ketika kami membuka pintu, kami sudah berlumuran dengan cat putih. Ya, itu cerita yang panjang, tetapi singkatnya mereka tidak mau menahan kami dan meletakkan kami di mobil mereka. Karena kami begitu tertutupi dengan cat putih. Dan kami memiliki putri berumur 9 tahun saat itu. Ketika petugas memberikan kami peringatan dan pergi, putri kami seperti ini. Saat itu kami adalah pastor. Jadi bisa Anda bayangkan betapa pengaruh roh jahat mempengaruhi pernikahan kami. Tapi kami tiba di tempat di mana kami memahami bahwa kami memberikan kesaksian bagi Yesus Kristus. Kami menjadi sangat berhati-hati dalam pernikahan. Dan kami berdua ingin dilepaskan dan dimerdekakan. Bagaimana roh jahat mempengaruhi manusia? Mereka bergerak melalui pikiran dan perasaan. Mereka pengamat dan pembisik. Berkomunikasi melalui pikiran Anda. Itulah mengapa media, apa yang Anda lihat dan dengar memainkan peranan besar terhadap interaksi Anda dengan dimensi lain. Siapa yang bisa Anda bantu dengan pelepasan dan siapa yang tidak? Karena ada orang-orang yang tidak dapat Anda tolong. Ada orang-orang yang Anda tidak bisa lepaskan, ada yang bisa Anda lepaskan. Dan ada juga yang tidak bisa dilepaskan. Siapa yang tidak bisa Anda lepaskan? Mereka yang memiliki roh korban. Anda tidak dapat melepaskan mereka yang memiliki roh korban. Saya melihat banyak orang dan beberapa dari Anda hari ini selama bertahun-tahun. Alasan saya melihat Anda karena Anda tidak memiliki roh korban. Ketika seseorang memiliki roh ini, kasihanilah diriku, ini terjadi padaku, ibuku melakukan ini, ayahku melakukan ini. Baiklah, lalu apa yang ingin Anda lakukan? Dan mereka masih, beginilah terjadi padaku. Baiklah, apa yang Anda lakukan mengenai ini? Apa yang Anda akan lakukan? Tidak, aku seorang korban. Mereka menyukainya karena mereka memperoleh perhatian. Dan sikap sebagai korban adalah sikap yang meracuni. Dan ini berakar pada roh yatim piatu. Anda harus memahami bahwa Yesus Kristus ingin Anda dimerdekakan. Ia ingin Anda menjadi berkuasa. Dan ingin Anda sampai kepada potensi Anda sepenuhnya. Ia tidak ingin Anda diam dalam kotak lagi. Ia tidak ingin Anda berada di sana lagi. Jika Anda pemimpin pujian, Ia ingin Anda sampai kepada potensi Anda sepenuhnya. Jika Anda seorang ibu, Ia ingin Anda mencapai potensi Anda sepenuhnya. Jika Anda pelajar, Ia ingin Anda mencapai potensi Anda sepenuhnya. Jika Anda seorang suami, Ia ingin Anda mencapai potensi Anda sepenuhnya. Allah ingin dan bukannya tidak. Di mana Jesse? Saudara Jesse berkata, ketika Anda mati, ketika saya mati, saya tidak ingin meninggalkan potensi apapun di atas meja. Semua ini mengenai tidak meninggalkan potensi Anda di atas meja. Anda tidak bisa melepaskan orang lain dengan roh yatim piatu mengasihi diri sendiri. Bagaimana Anda mengenali mereka? Mereka secara tetap menuduh orang tua mereka. Kamu melakukan ini padaku, kamu melakukan ini padaku. Saya berdiri hari ini di sini. Bukankah saya memiliki cukup alasan? Saya tegaskan, saya bukan korban. Tidak ada korban dalam diri saya. Ada saat di mana kami bertengkar dan saya bersikap menjadi korban dan berkata, lihat hidupku Tuhan. Dan Allah berkata, berhenti menyembah diri sendiri. Berhenti menyembah dirimu sendiri. Dan saya akan keluar dari posisi korban dan berkata, lihatlah, aku bukan korban. Aku tidak mengasihi diri sendiri. Dan saya mulai melakukan hal-hal dalam roh dan berhenti bereaksi kepada Allah dengan kedagingan. Dan itu mengubah keseluruhan permainan. Saya lahir dan dibesarkan di Istanbul, Turki, dalam keluarga Muslim yang taat. Kami memiliki semua yang dapat Anda bayangkan, kecuali kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Dan saya beralih lebih dalam ke Islam. Saya ingin belajar tentang Tuhan. Karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya.
Saya mengikuti kursus Quran ketika saya berumur 12 tahun. Dan kursus Quran itu menanamkan banyak sekali benih jahat di hati saya. Sebagai gadis 12 tahun, hati saya terjual untuk jihad. Saya ingin membunuh dan mati demi nama Allah. Kemudian saya bertemu dengan pria muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia mulai memukuli saya setiap hari, menendang saya di lantai, menampar saya di depan umum. Dan menurut Quran, dia melakukan hal yang benar. Dia mendisiplinkan saya untuk menjadi wanita muslim yang lebih baik. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya lompat dari gedung yang tinggi. Dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan. Dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Jadi saya datang ke Amerika, ke negara bebas sebagai tahanan. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba. Dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Kali ini saya masuk ke dalam dunia yang menjadikan saya sampah. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya, hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja, dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan, dan saya berkata padanya, "Mengapa kau membenciku? Apa salahku sehingga aku seperti ini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau mengabaikan aku?" Saya berkata, "Aku mengetuk, apakah kau akan menjawabku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini. Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tapi saya harus mematuhinya. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Sejak Anda lahir, Yesus ada di sisimu. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang. Apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat?" Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. "Ya Yesus, ya." Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah, satu ya mengubah hidup saya. Saya ciptaan baru sekarang, yang lama sudah berlalu dan semuanya menjadi baru. Dia mengubah pikiran saya, dia mengubah hati saya.